Beberapa waktu belakangan ini, di berbagai negara termasuk di Indonesia, sedang dikagetkan ya oleh munculnya penyakit gagal ginjal akut yang menyerang balita. Ya, yang menjadi bahayanya adalah karena banyak di antara balita yang terkena penyakit ini, dalam hitungan hari saja itu sudah langsung meninggal. Nah, setelah saya pelajari berbagai berita baik yang di Indonesia maupun di luar negeri, ternyata seperti biasa, penjelasan-penjelasan yang diberikan itu hanya penjelasan umum, ya. Jadi tidak ada keterangan yang benar-benar spesifik dan secara ilmiahnya bisa dijelaskan. Seperti contoh masalah pelarangan obat-obat sirup cair gitu ya. Nah, itu hanya kayak dugaan umum, tidak ada dugaan spesifik. Ya, saya Irwan Effendi, ya, saya adalah peneliti di bidang kesehatan. Ya, saya spesifiknya di bioenergi ya. Tapi saya cukup banyak memahami masalah obat-obatan dan juga mengapa obat-obatan yang tadinya dianggap aman bisa terbukti ternyata tidak aman. Jadi ini yang saya akan jelaskan. Nah, mungkin bagi kebanyakan Anda yang mendengarkan video ini tidak begitu paham tentang genetik ya. Jadi saya akan memberikan penjelasan singkat tentang masalah genetik, yaitu masalah evolusi. Nah, dari kode genetik kita ya, itu memang secara alami setiap generasi itu akan mengalami perubahan ya, bahasa sederhananya mutasi gitu ya. Jadi mutasi gen yang mana ini yang menyebabkan bahwa anak bisa sedikit berbeda dibanding orang tuanya ya. Artinya misalnya orang tuanya rambutnya dua-duanya lurus, anaknya bisa saja rambutnya agak ikal gitu ya. Jadi terjadi mutasi genetik seperti itu. Nah, karena adanya mutasi genetik, maka itu bisa dikatakan setiap generasi akan sedikit berbeda dibandingkan generasi pendahulunya. Nah, perbedaan-perbedaan ini muncul dengan adanya berbagai pengaruh lingkungan terutama ya. Selain dari secara acak memang sering terjadi perubahan, tapi lingkungan menekan supaya perubahan itu terjadi lebih cepat dan lebih efektif. Yang dimaksud dengan tekanan dari lingkungan ini adalah kayak contohnya kalau misalnya orang yang eh, bermain gadget setiap hari gitu kan, baik selagi hamil pun dia main gadget, itu jelas sinyal dari gadget itu bisa mengakibatkan lebih banyak terjadi mutasi pada genetik dari bayi yang dalam di kandungannya. Dan itu kalau kita bicara ekstrim. Kalau yang kita bicara secara tidak ekstrim aja ya, misalnya faktor makanan ya, jenis makanan yang dikonsumsinya setiap hari, terutama selagi seorang ibu selagi hamil, itu bisa mendorong terjadinya perubahan mutasi lebih banyak pada bayinya. Balita ini juga ketika dikasih makan sudah lahir kan, sudah jadi bayi, kasih makanan tertentu itu bisa membuat tubuhnya itu memproduksi sel yang agak bermutasi dibandingkan sebelumnya ya. Ini sebabnya ada istilah stunting ya. Kalau misalnya orang kurang gizi jadinya kan dia agak jadi lebih pendek apa dibandingkan seharusnya, atau kalau misalnya gizinya berlebih dia bisa jadi lebih tinggi, lebih gemuk apa ya. Pokoknya intinya bisa terjadi mutasi-mutasi. Nah, mutasi inilah yang tidak pernah diperhitungkan dalam pembuatan obat atau vaksin atau apapun ya. Pokoknya yang namanya di pabrik ya, itu dibuat berdasarkan data yang sudah ada saja ya. Jadi kalau mereka ngetes obat ya dengan data yang sekarang ya, itu bukan berarti data itu masih berlaku di generasi yang akan datang. Jadi emang bisa obat ya dengan kandungan sekian 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 pada generasi saat ini itu tidak menjadi masalah. Pada generasi yang akan datang ya mungkin itu jadi masalah. Memang tidak bisa dengan serta-merta mengatakan bahwa
pasti ganti generasi pasti masalah, enggak. Tapi kan orang manusianya sekian banyak ya. Sekarang aja kita penduduk bumi sudah 8 miliar. Jadi kalau kita ambil kata seperempat dari mereka adalah generasi yang masih akan punya anak ya, berarti itu kan nanti kan akan ada 2 miliar anak. Nah 2 miliar anak ini berapa yang akan mengalami ya, reaksi alergi karena genetik mereka tidak bisa atau tidak cocok dengan obat atau vaksin yang ada saat ini. Itu kan tidak tahu. Kalau istilahnya kalau lagi sialnya itu mungkin bisa jadi sampai 10% dari generasi yang akan datang ini tidak cocok ya. Jadi sebenarnya secara teori obat, vaksin atau apapun itu harus diuji berkala ya. Dia uji berkala itu relatif, ada yang mungkin perlu 10 tahun, 15 tahun sekali uji, itu harus diuji berkala, tapi ini tidak dilakukan ya. Jadi resep obat yang Anda minum sekarang itu kemungkinan besar sama dengan resepnya 30 tahun yang lalu. Jadi kayak sirup gitu ya, dari waktu masih orang tua masih kecil minumnya itu ya, anaknya kasih minum resepnya itu, sedangkan anaknya ya genetiknya tidak sama, jadi tidak bisa terima. Oke. Nah, jadi dengan masalah-masalah seperti begini ya sebenarnya kalau untuk penanganan masalah-masalah yang ringan-ringan yang tidak perlu ada operasi, yang tidak perlu eh, perawatan khusus secara terus-menerus atau transfusi atau semacamnya, itu lebih efektif adalah dengan menggunakan bioenergi ya, karena terapi transfer energi beres, nggak ada alergi, nggak ada masalah apa-apa ya. Sekian dari saya, terima kasih.